Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Sulfiana, NRP 582232143991 dari Prodi TPHD. Mohon izin dosen, di sini saya akan menjelaskan tentang protein. Apa sih protein itu? Protein itu senyawa makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah asam amino yang kemudian dihubungkan dengan ikatan peptida. Dan biasanya itu ditemukan di hewan, manusia, ataupun tumbuhan. Karena protein itu lebih mirip substansi organik, misalnya lemak dan karbohidrat. Tapi protein itu dia lebih memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan besinya lebih banyak. Sedangkan ciri-ciri proteinnya itu ada: satu, memiliki susunan kimia berupa senyawa murni. Yang kedua itu memiliki bobot molekul. Yang ketiga itu memiliki urutan asam amino yang khas terinci dalam genetik. Struktur protein itu ada 4. Yang pertama struktur primer, yang kedua itu struktur sekunder, yang ketiga itu struktur tertier, yang keempat itu struktur kuartener. Dan untuk sifat fisikokimianya itu yang pertama, setiap protein itu sifat fisikokimia itu nggak sama. Dia itu tergantung dari jumlah dan jenis asam aminonya. Dan untuk berat protein itu dia sangat besar. Sedangkan protein itu ada protein yang larut dalam air dan juga ada protein yang tidak larut dalam air. Tetapi pasti semua protein itu nggak larut dalam larut lemak. Nah, juga kalau ditambahin garam, daya larutnya itu berkurang. Terus akibatnya proteinnya itu terpisah sebagai endapan, dan peristiwa pemisah protein ini disebut salting out. Dan kalau dipanaskan nih atau ditambah alkohol, dia tuh bisa menggumpal, terus proteinnya itu dapat bereaksi dengan asam dan basa. Klasifikasi protein berdasarkan struktur molekulnya. Yang pertama, protein sederhana dan protein majemuk. Kalau protein sederhana itu terdiri dari protein fiber dan protein globular. Sedangkan protein majemuk dia terdiri dari mukoprotein. Mukoprotein itu gabungan dari gabungan protein dengan gugus karbohidrat. Kalau lipoprotein itu dia gabungan protein dengan lemak. Terus kalau nukleoprotein itu gabungan protein sama nukleat. Kalau glikoprotein itu gabungan protein dengan karbohidrat. Dan kromoprotein itu gabungan protein dengan pigmen atau ion logam. Dan yang terakhir itu ada fosfoprotein. Nah, fosfoprotein itu dia tuh gabungan protein dengan fosfat atau lecitin dan terdapat di kasein susu dan hemoglobin. Nah, metode uji protein itu ada 2. Yang pertama tuh metode kejedal. Metode kejedal itu metode sederhana dan digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara nggak langsung gitu. Dan misalnya nih kayak asam amino, terus protein, terus senyawa lain yang mengandung nitrogen. Nah, metode kejedal ini terdapat 3 tahap nih. Yang pertama itu tahap destruksi. Tahap destruksi itu apa sih? Dia itu tahap untuk mempercepat proses gitu, untuk mempercepat proses destruksi yang ditambahkan katalisator. Misalnya nih selenium, CuSO4, K2SO4. Nah, yang kedua itu tahap destilasi. Tahap destilasi itu tahap di mana amonium sulfat dipecah menjadi amonia NH3 dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan kemudian dipanaskan. Yang terakhir nih ada tahap titrasi. Tahap titrasi itu tahap dititrasi dengan menggunakan NaOH 0,1 N. Dan yang kedua itu metode Biuret. Metode Biuret itu analisis kuantitatif protein. Dia berdasarkan adanya ikatan peptida maupun sifat-sifat dari asam amino yang dikandungnya.
Dengan untuk ujinya itu dia menunjukkan adanya senyawa yang mengandung gugus amida asam yang berada bersama dengan gugus amida yang lainnya. Sedangkan uji ini tuh untuk memberikan reaksi positif, yaitu ditandai dengan timbulnya warna merah violet dan warna biru violet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.